Bahasa Muna bukanlah sesuatu hal yang sulit. Bukan sesuatu hal yang sulit untuk kita pelajari, tetapi memiliki keunikan untuk kita pelajari. Suku katanya ketika diulang, terjadi pengulangan, bisa memiliki arti yang berbeda. Dan ketika satu kata disandingkan dengan kata yang berbeda, bisa memiliki arti yang berbeda. Misalnya, gaul. Gaul ketika kita sebut hanya sekali, itu berarti masak. Tetapi ketika kita sebut dua kali, maka bisa berarti berbohong. Gau-gau, berbohong. Kita sebut dua kali, berbohong. Terus ada satu kata yang penyebutannya sama, yang huruf sama, kata huruf-hurufnya sama, tetapi memiliki arti yang atau makna yang berbeda ketika disandingkan dengan kata yang lain, kata yang berbeda. Misalnya tofa. Tofa bisa berarti mencuci atau cuci. Tofa cuci bisa berarti juga memukul menggunakan tangan, telapak tangan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam pertemuan kedua spesial host untuk kita mengenal dan belajar bersama tentang bahasa suku Muna Provinsi Sulawesi Tenggara. Salah satu suku yang ada di kaki Pulau Sulawesi. Kerap orang bertanya, Muna itu di mana? Jadi saya selalu menjelaskan bahwa Muna di samping Pulau Buton dan posisinya ada tepat di kaki Sulawesi bagian tenggara. Bagian tenggara posisi Sulawesi, di sampingnya ada Pulau Muna. Di sana suku tersendiri namanya suku Muna yang terkenal dengan salah satu situs sejarah atau situs prasejarahnya namanya Gua Liang Kobori. Dan sangat terkenal, pernah saya sebut bahwa ini kota atau pulau seribu pantai. Baik, para sahabat Kampage Muna dimanapun Anda berada, khususnya yang belum begitu familiar dengan atau belum begitu lancar menyebutkan bahasa Muna, maka bisa menonton video saya kali ini. Video kali ini saya akan membahas 20 kata kerja dalam bahasa Muna. Sebenarnya banyak, tapi saya membatasi hanya 20 kata kerja yang kita lakukan sehari-hari. Yang kita lakukan kerap di lingkungan kita sehari-hari. Nah, kata kerja ini juga kenapa harus kata kerja? Ada yang merequest bahwa dia membutuhkan merequest untuk dipaparkan tentang kata-kata kerja dalam bahasa suku Muna, sehingga pada hari ini saya memiliki kesempatan untuk sedikit mengulas itu. Jadi bagi teman-teman yang ingin menambahkan, silakan mengisi kolom komentar kata-kata kerja yang di luar daripada yang sudah saya sebutkan pada hari ini. Teman-teman sekalian, saya menggunakan bahasa Indonesia karena saya yakin dan percaya bahwa tidak semua bisa mengerti ketika saya mengucapkan bahasa Muna, dan karena memang tema pada hari ini adalah kita mengenal dan belajar bahasa suku Muna Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebelum saya melanjutkan, maka ada hal-hal yang perlu saya sampaikan di sini, bahwa bahasa Muna bukanlah sesuatu hal yang sulit. Bukan sesuatu hal yang sulit untuk kita pelajari, tetapi memiliki keunikan untuk kita pelajari. Memiliki daya tarik tersendiri untuk kita pelajari karena suku katanya ketika diulang, terjadi pengulangan, bisa memiliki arti yang berbeda. Dan ketika satu kata disandingkan dengan kata yang berbeda, bisa memiliki arti yang berbeda. Misalnya, gaul. Gaul ketika kita sebut hanya sekali, itu berarti masak. Tetapi ketika kita sebut dua kali, maka bisa berarti berbohong. Gau-gau, berbohong. Kita sebut dua kali, berbohong.
Terus ada satu kata yang penyebutannya sama, yang huruf sama, kata huruf-hurufnya sama, tetapi memiliki arti yang atau makna yang berbeda ketika disandingkan dengan kata yang lain, kata yang berbeda. Misalnya tofa. Tofa bisa berarti mencuci atau cuci. Tofa cuci bisa berarti juga memukul menggunakan tangan, telapak tangan. Tofa. Sehingga saya katakan bahwa ketika disandingkan dengan kata yang lain dalam satu kata yang sama, itu bisa memiliki makna yang berbeda. Yuk, apa saja 20 suku kata yang saya maksud, 20 suku kata kerja yang saya maksud berikut lengkapnya. Yang pertama adalah balanda. Nah, kata balanda ini penyebutannya itu kalau kita dengar, memang ini asal kata huruf B. Bedanya dalam suku kata bahasa Muna, ketika disebutkan dengan ba, itu udara itu tidak keluar seperti B, tapi dia ke dalam B. Jadi udaranya itu disedot ke dalam B. Nah, B. Jadi akan banyak bahasa-bahasa kata-kata yang menggunakan unsur penyebutan seperti ini. B. Jadi udara itu tidak keluar B. Jadi tidak keluar B ngebas B, tapi B. Nah, ada pada kata balanda dalam penulisan bahasa Muna atau suku kata Muna, B ini terdiri dari huruf B dan H. B dan H. Oke? Nah, balanda hurufnya, kalimatnya seperti ini. Balanda. Balanda artinya belanja. Kenapa saya sandingkan dengan kata kerja kedua, yaitu basa? Karena cara penyebutannya berbeda. Ketika tadi balanda itu B ke dalam, B, ba, terhirup ke dalam, ba. Nah, beda dengan yang kedua, basa. Basa ini normal penyebutan B dengan kata ba, berarti basa. Nah, dalam hurufnya pun tidak ada yang berubah seperti kata balanda, basa. Nah, yang pertama, balanda artinya belanja. Nah, yang kedua, basa artinya membaca. Basa, membaca. Nah, kata yang ketiga, ere, artinya berdiri. Yang berikutnya lagi, fuma. Fuma artinya makan. Fuma. Fuma. Nah, ini agak berbeda lagi. F. Jadi kalau penggunaan penyebutan kata fuma, fu memang berada di ujung bibir, fu. Tetapi agak keluar, udaranya agak keluar. Fuma di ujung lidah, di ujung bibir kita. Fuma artinya makan. Yang berikutnya lagi, forohu. Nah, fo sama dengan kata fuma, forohu. Nah, kebanyakan orang agak sulit menyebutkan dua kata ini, fuma dan forohu. Kenapa? Karena pada dasar penyebutannya itu hurufnya itu keluar dari
P, dalam, dari dalam mulut, tetapi ini harus keluar dari luar, dari bibir luar. Forohu artinya minum. Nah, kata yang berikutnya adalah fevule. Fevule artinya istirahat. Penyebutannya sama menggunakan kata f, fo, fa, fi, fu, fe, fo. Nah, cara sederhananya untuk bisa dengan mudah mengucapkan ini, maka kita cukup memudahkan dengan penyebutan tadi. Fa, fi, fu, fe, fo. Fa, fi, fu, fe, fo. Nah, yang berikutnya adalah gau. Gau artinya memasak. Nah, ini ada yang unik dari kata gau. Ada yang unik dari kata gau. Gau asal kata masak. Tetapi kalau didobel kata gau, itu artinya lain. Misalnya, gau-gau itu bukan masak-masak, tetapi artinya berbohong. Jadi dua, satu kata gau, satu kata kerja, ketika kita double itu memiliki makna yang berbeda. Gau-gau artinya bohong, tetapi ini hanya pada kata-kata tertentu. Yang berikutnya lagi adalah haro. Haro artinya menyapu. Nah, menyapu. Nah, ini ketika kita salah mengucapkan, misalnya kita menambahkan akhiran a, harwa, maka ini memiliki arti yang berbeda lagi. Harwa itu semacam makanan dalam budaya suku Muna, itu makanan yang disiapkan untuk disantap bersama, yang disiapkan untuk disantap bersama pada momen-momen tertentu. Oke, yang berikutnya karada. Karada. Nah, ada satu kata, satu penyebutan yang sedikit lagi berbeda dengan kalimat-kalimat atau kata-kata pada umumnya. Misalnya ini terjadi pada kata karada. Karada ini terdiri dari dua huruf D dan J, menyangkut huruf D dan J pada karada, da. Jadi ketika bertemu huruf D dan J, maka disebut dengan da. Jadi da. Jadi bukan karaja, bukan karaja atau karada, karada atau karaja, bukan. Tetapi D dan J ini akan disebut menjadi da. Cara penyebutannya itu adalah karada, lidah kita, da. Jadi lidah kita agak keluar sedikit, dijepit di gigi, da. Nah, ada banyak kata-kata dalam suku kata bahasa Muna menyangkut huruf ini, karada. Misalnya menyebutkan waktu, damani. Damani artinya zaman. Damani, ampai itu, zaman. Da. Nah, yang berikutnya lagi ada banyak kata-kata. Misalnya lagi dongke. Dongke ini semacam balkon pada rumah panggung, karada. Jadi ada banyak kata-kata yang akan dijumpai dalam suku kata bahasa Muna. Yang berikutnya lagi kadiu. Kadiu artinya mandi. Nanti akan kita bahas lebih lanjut awalan-awalan dan akhiran. Tetapi yang menonton video saya bisa melihat penerapan awalan pada video saya sebelumnya. Nanti saya share linknya jika teman-teman membutuhkan. Yang berikutnya lagi adalah kata kala-kala, artinya jalan-jalan. Oke, next yang berikutnya lodo, artinya tidur. Lodo penyebutannya D, do, D, D, do, da, di, du, de, do.
do. Jadi kata lodo, do ini jadi masuk ke dalam, do, disedot lagi udaranya ke dalam, do, bukan do, bukan udaranya tidak keluar, do, tapi do. Nah, artinya tidur. Yang berikutnya adalah ngkora. Nah, kora artinya duduk. Nah, ketika kita double lagi menjadi ngkora, artinya dia duduk, sedang duduk. Jadi ini perbedaan dengan tadi gau. Gau ketika disebutkan satu, maka artinya adalah masak. Ketika disebutkan dalam dua kata, gau artinya bohong. Artinya ketika didouble dua kata ini menjadi memiliki arti yang berbeda, tetapi beda dengan ngkora. Ngkora artinya duduk, dan ketika kita sebutkan dalam dua kali ngkora tetap artinya sama, yaitu duduk. Oke, yang berikutnya lagi, yang ke-14, pokalalambu, artinya bermain. Nah, ini sederhana, pokalalambu. Sebenarnya ini asal kata juga kalalambu. Kalalambu ini permainan atau benda yang sedang dimainkan, tetapi tidak menunjuk pada suatu benda tertentu yang sedang kita pergunakan untuk bermain. Yang ke-15, poguru. Poguru artinya belajar. Ini normal penyebutannya poguru. Normal penyebutannya. Yang berikutnya lagi, yang ke-16 adalah rehu. Rehu terdiri dari huruf R, E, G, H, U. Nah, ada satu kata lagi yang unik dalam bahasa Muna, yaitu terjadinya pertemuan antara huruf G dan H yang menyebabkan penyebutannya juga berbeda. Disebut dengan kata ha. Jadi muncul dari tenggorokan bagian dalam. Ha. Jadi tidak disebut regu, tidak disebut rehu. Walaupun di beberapa wilayah Muna ada yang menjadikannya itu ha. Jadi ketika dua huruf ini bertemu disebut dengan ha. Misalnya rehu. Nah, hohia di beberapa daerah tertentu di Muna ada yang menyebutnya hohia. Nah, tetapi di wilayah saya khususnya di Lawa itu disebut dengan rehu. Tapi pada umumnya seperti itu. Pada umumnya itu kata disebut dengan kata rehu. Ada banyak akan dijumpai kata-kata yang bertemu dengan huruf G dan H sehingga disebutkan dengan kata rehu. Apa saja kata-kata itu saya akan bahas di pertemuan selanjutnya. Pada intinya penyebutannya itu kalau bertemu huruf G dan H, rehu, bukan dibaca regu dan bukan dibaca rehu, tetapi rehu. Jadi ha itu keluar dari tenggorokan bagian dalam. Ghain. Ada banyak bertemu dengan kata ini. Misalnya hohia artinya garam. Ghefi, tapi secara halus dia tidak ada penekanan lebih dalam, tapi hanya halus. Regu, hohia. Tetapi ketika kita tekan akan kedengaran seperti ini, rehu, hohia. Nah, seperti itu, tapi diucapkan dengan lebih halus, ya, seperti rehu, hohia, hohefi. Nah, seperti itu. Yang ke-17, Sambahea pada pengucapannya sama aja, yakni Sambaheya. Huruf-hurufnya normal dan penyebutannya juga normal, artinya sembahyang. Yang ke-18, kata Seli. Seli artinya gali. Seli, gali. Yang ke-19, Tisa. Tisa artinya tanam. Dan yang ke-20,
20 tofa artinya cuci. Nah, jadi ada satu di kalimat terakhir ini, ada yang unik. Kata tofa. Tofa ini satu kata dengan huruf yang sama, bisa berarti, memiliki arti atau makna yang lain ketika berdampingan dengan kata-kata yang berbeda. Tofa bisa berarti cuci atau mencuci. Tetapi ketika kita sandingkan dengan kata lain, bisa berarti yang berbeda. Dalam kata yang sama ini juga bisa artinya adalah tofa itu tampar. Tofa menggunakan tangan ini berarti tofa. Nah, ketika kita tambah tofa mie ama itu, berarti kata perintah untuk menampar orang tersebut menggunakan tangan. Kenapa saya bilang tofa menggunakan tangan? Ketika menggunakan seperti ini, maka penyebutannya juga berbeda. Misalnya ini tumbuh itu menggunakan tangan seperti ini, tapi tofa menggunakan tangan seperti ini. Nah, metofa, ketika kita tambahkan awalan me, tofa, maka menunjuk seseorang di depannya sedang mencuci. Jadi tofa ini satu kata yang sama bisa berarti yang berbeda, tergantung posisi kita menyebutkan kata tersebut. Unik kan bahasa Muna? Nah, bagi Anda teman-teman yang memiliki saran untuk apa yang harus kita ulas di dalam setiap pertemuan, silakan mengisi kolom komentar. Tetapi kalimat ini kurang lebih 20 kata kerja ini ada permintaan dari teman di Kambagebuna yang sudah merequest atau meminta untuk dibahaskan kata-kata kerja dalam bahasa suku Muna. Jadi itu saja untuk pertemuan kali ini. Jika ada masukan-masukan yang terbaik untuk apa hal-hal yang kita bahas ke depannya, silakan mengisi kolom komentar. Dan terima kasih atas semua teman-teman saran-sarannya maupun masukan-masukannya dalam setiap konten saya. Semoga kita bisa berjumpa kembali dalam situasi yang berbeda. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.